Bagaimana mungkin ada anak bangsa yang dihilangkan nyawanya, tidak dalam status sebagai tersangka, tidak sedang dikejar karena melakukan tindak pidana, bukan teroris, anak-anak muda yang insya Allah soleh, berusia 20-21 tahun, yang sangat muda dan tidak ada tampang sama sekali sebagai penjahat, dihabisi karena atas nama kelompok politik yang berbeda mungkin, dan sebagian pihak bergembira, bahkan memberikan ucapan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini masih soal Komnas HAM dan Laskar FPI. Ini berita terbaru juga dari Oke News ya. Sebagaimana dilansir Jawa Post, bukan Oke News ya. Komnas HAM minta keterangan ahli telaah tewas 6 anggota FPI ya. Kita bacakan jawapost.com. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, salah nulis dia ya, menyatakan sudah mengumpulkan bahan investigasi tewasnya 6 laskar kasus pengawal Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Semua bahan yang dikumpulkan masih dilakukan pendalaman. Kami sedang mendalami semua bahan yang kami miliki, khususnya terkait kronologi dan konstruksi peristiwa pasca kami memeriksa petugas polisi dan saksi-saksi FPI, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dikonfirmasi Minggu 27/12. Anam menyampaikan investigasi yang dilakukan Komnas HAM akan ditelaah oleh ahli untuk menemukan hasil dari investigasi tersebut. Ya, kami akan meminta keterangan ahli, ujar Anam. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Direktur Jasa Marga Subakti Syukur telah diperiksa Komnas HAM dalam peristiwa tewasnya 6 laskar FPI. Subakti Syukur mengaku CCTV di Tol Jakarta Cikampek tidak merekam peristiwa bentrokan yang terjadi antara Polri dan Laskar Khusus Pengawal Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Menurutnya saat peristiwa itu terjadi pada Senin 7/12 dini hari, terdapat 23 CCTV yang mengalami gangguan. Kalau di luar yang 23 itu sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5 sampai 4 besoknya, itu di 23 titik itu nggak kekirim data, nggak ada rekaman, kata Subakti di kantor Komnas HAM Jakarta Senin 14/12 ya, ini flashback ya. Namun dia membantah CCTV di Tol Jakarta Cikampek mengalami kerusakan, tetapi memang terdapat gangguan pengiriman data pada CCTV KM 48-72. Ya, untuk 23 CCTV yang di KM 4972 tidak merekam, tapi di lainnya di gerbang, jangan salah, di sepanjang jalan itu kan ada lajur gerbang, hanya yang di lajur-lajur aja, tapi di gerbang-gerbang ada semua, ucap Subakti. Untuk diketahui peristiwa itu memunculkan dua versi sehingga menimbulkan simpang siur informasi di tengah masyarakat. Pihak FPI pun membantah kepemilikan senjata api dalam peristiwa tersebut. Ya, Sobat Era sekalian, ahli penting ya, didatangkan tentu ahli yang independen ya, ahli yang tidak memihak, dan tentu saja ahli tersebut juga harus dilindungi kalau kemungkinan bisa diintimidasi atau dihubungi pihak-pihak lain. Karena begini, ya tentu ketika flashback mengenai rekaman CCTV, ya orang akan bertanya, kenapa CCTV-nya tidak bisa mengirim pada hari itu tepat di kilometer di mana kejadian itu berlangsung, yaitu kilometer 48 sampai dengan 72. Apakah ini by accident ya, ataukah sesungguhnya bukan by accident ya, memang kesengajaan. Sobat Era sekalian, lagi-lagi kita menunggu Komnas HAM apa yang akan mereka gali lagi dari ahli-ahli setelah melihat hasil investigasi mereka. Mudah-mudahan ahli tersebut dapat lebih menjelaskan duduk masalahnya. Sekali lagi ya Sobat RH, kita tidak boleh menghakimi siapapun sebelum dia bersalah. Tapi kita tidak juga boleh mengatakan seseorang pasti tidak bersalah. Karena itu kita harus betul-betul melihat kasus ini dari kacamata kejernihan.
Bukan soal kita misalnya suka dan tidak suka institusi, tidak. Ini adalah soal tragedi kemanusiaan. Kalau kita bicara tragedi kemanusiaan, harusnya banyak pihak tergerak, berinisiatif bahkan untuk membuat terang masalah ini. Saya sedih ketika pembunuhan, penembakan, atau apapun namanya, tewasnya Laskar FPI ini kemudian disambut dengan sukacita oleh beberapa pihak dengan mengirimkan misalnya bunga ucapan selamat. Kan luar biasa bangsa kita ini. Menurut saya sudah betul-betul di luar nilai-nilai Pancasila. Bagaimana mungkin ada anak bangsa yang dihilangkan nyawanya, tidak dalam status sebagai tersangka, tidak sedang dikejar karena melakukan tindak pidana, bukan teroris, anak-anak muda yang insya Allah soleh, berusia 20-21 tahun, yang sangat muda dan tidak ada tampang sama sekali sebagai penjahat, dihabisi karena atas nama kelompok politik yang berbeda mungkin, dan sebagian pihak bergembira, bahkan memberikan ucapan selamat. Luar biasa. Jadi, kalaupun kita berbeda pandangan politik, berbeda haluan politik, tidak boleh negeri ini membiarkan satu kelompok berbahagia melihat kelompok lainnya tewas di tangan aparat. Sobat era sekalian, penjahat sekalipun tidak boleh dieksekusi. Harus ada kesempatan buat dia untuk membela diri, untuk mendapatkan keadilan. Mudah-mudahan ahli yang diundang oleh Komnas HAM membuat lebih terang apa yang sudah ditemukan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.